Lalu pada pukul 10 malam nih ya, ayah John Lee yang bernama Jim itu pulang ke rumahnya gitu loh, pulang ke rumah mereka. Dan mereka tuh tidak mendapati gitu loh, di mana John Lee berada gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kalian sehat selalu serta dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah kasus yang pernah menimpa seorang mantan gubernur Idaho yang konon katanya telah melukai seorang gadis cilik 12 tahun yang harus menyebabkan dia dirawat di rumah sakit. So, bagaimana kisah dari kasus ini? Check it out. Oke guys, seorang mantan kandidat gubernur Idaho telah ditangkap dalam kasus dingin saat dia berusia 36 tahun. Pada waktu itu, dia diduga telah melukai seorang gadis berusia 12 tahun gitu. Yaps, gadis itu bernama Jonelle Mathers, adalah seorang gadis berusia 12 tahun yang tinggal di Greeley, Colorado. Yaps, dia itu tinggal di Colorado bersama orang tua angkatnya gitu loh, yang bernama Jim dan juga Gloria Mathers, dan seorang kakak perempuannya yang bernama Jennifer. Orang tuanya Jim adalah seorang kepala sekolah dan Gloria tinggal di rumah bersama anak-anak cuy. Ya, keluarga ini tuh salah satu termasuk keluarga yang taat agama cuy. Mereka tuh sering mengunjungi gereja bersama sebagai satu keluarga yang taat agama mereka. Nah, Jonelle ini tuh mempunyai ibu kandung cuy. Tapi waktu dia dilahirkan di bumi atau dia telah dilahirkan, ibunya itu baru berusia 13 tahun gitu loh. Setelah sebulan menjadi ibu baru, Terry menyadari bahwa dia tidak mampu bertanggung jawab dikarenakan usianya yang masih muda, dan akhirnya dia membawa Jonelle untuk diadopsi cuy. Yaps, ibunya bernama Vera Martinez. Terry Vera Martinez. Menurut kakak perempuannya Jonelle yang bernama Jennifer, Jonelle itu orangnya tuh mandiri gitu loh dan sangat tegas. Dia dirawat dengan baik oleh keluarga angkatnya dan dia itu memiliki masa kecil yang sangat penuh kasih sayang cuy. Lalu nih, pada tanggal 20 Desember 1984, Jonelle itu tampil di salah satu konser di sekolahnya cuy. Ya, dia itu seorang anggota paduan suara di sekolah menengahnya. Namun nih, sangat disayangkan sekali, orang tua angkat dari Jonelle tidak dapat menghadiri konser paduan suara itu. Konon katanya orang tuanya, bapaknya yang bernama Jim itu, dia itu lagi menghadiri pertandingan bola basket gitu loh. Dan sementara ibu angkatnya yang bernama Gloria dan juga kakak perempuannya Jennifer, mereka lagi di luar kota cuy. Nah, namun ya, tanpa kehadiran kedua orang tua Jonelle, konser tersebut kan harus tetap dilakukan gitu kan. Lalu ketika konser itu selesai, Jonelle telah diantarkan oleh temannya, dan waktu itu sudah larut malam sekali gitu loh, sekitar jam 8 malam waktu Amerika ya. Nah, pada jam 9 malam nih ya, waktu setempat, Jonelle itu menerima sebuah panggilan telepon dan dia itu mengangkatnya gitu loh. Dan waktu itu setelah dia mengangkat teleponnya, dia itu kayak langsung spontan menulis sebuah surat untuk ayahnya. Nggak tahu sih suratnya itu seperti apa ya. Hal tersebut itu menjadi sebuah misteri gitu loh, tentang Jonelle yang telah memberikan surat kepada ayahnya. Lalu pada pukul 10 malam nih ya, ayah Jonelle yang bernama Jim itu pulang ke rumahnya gitu loh, pulang ke rumah mereka. Dan mereka tuh tidak mendapati gitu loh, di mana Jonelle berada gitu loh. Karena waktu sampai di rumah, Jonelle itu sudah tidak ada di rumah. Mereka melihat sebuah sepatu dan shawl milik Jonelle di depan rumahnya gitu cuy. Lalu keluarga mereka ini langsung menelepon polisi cuy, karena ya mereka agak ganjel gitu loh, di mana Jonelle berada gitu. Karena waktu itu Jim dan Gloria serta kakak perempuannya setelah sampai di rumah, mereka tidak menemui Jonelle. Setelah polisi tiba sekitar pukul setengah 11 malam di rumah Jim dan Gloria atau di rumahnya Jonelle, polisi itu mendapati sebuah jejak kaki dikarenakan pada waktu itu kan masih bersalju gitu kan. Nah, polisi itu menemukan jejak kaki di salju-saljuan yang polisi setempat telah menduga katanya
ada seorang yang telah mendekati atau memantau rumah dari Jim dan Gloria ini. Ya, tepatnya memantau si John Lee, cuy. Lalu investigasi pun dilakukan oleh keluarga dan juga kepolisian, cuy. Kasus John Lee dipublikasikan secara luas. Ronald Reagan yang merupakan Presiden Amerika Serikat saat itu menyebutkan bahwa John Lee dalam pidatonya pada tanggal 7 Maret 1985. Dan Presiden pun menghimbau kepada seluruh media untuk memberitakan kasus John Lee dan memohon kepada wartawan untuk mencetak foto dari setiap anak hilang dan diedarkan ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Nah, penyidik telah memberikan teori memberikan secara teori bahwa John Lee itu telah melarikan diri. Namun nih, pihak keluarga atau Jim dan Gloria tidak pernah percaya tentang cerita yang diceritakan oleh kepolisian. Ya, dikarenakan pada waktu itu John Lee tidak membawa sepatu dan pada waktu itu kondisi sedang salju lebat gitu. Investigasi pun dilakukan di loker sekolahnya untuk mencari petunjuk yang mungkin bisa menemukan sebuah jejak yang dapat menjadi bukti kasus John Lee. Namun nih, pada waktu investigasi di sekolah dilakukan, mereka atau pihak kepolisian tidak menemukan apa-apa, cuy. Mereka tuh akhirnya menganggap kasus ini tuh sebagai penculikan yang serius Sampai-sampai polisi menduga kasus ini tuh ada hubungannya dengan ibu kandung John Lee yang bernama Terry. Lalu mereka pun melacak Terry, cuy, selama berminggu-minggu sebelum menyadari bahwa dia tidak tahu putri kandungnya hilang. Setelah penyelidik mewawancarai semua teman, guru, tetangga John Lee, tetapi sekali lagi mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat dijadikan bukti dalam kasus ini. Nah, pada kasus ini nih, setelah tidak ditemukan apa-apa, FBI itu memberikan sayembara, cuy, sebesar hadiah $5.000 jika seseorang dapat menemukan John Lee dan identitas penculiknya. Polisi pun sudah menerima ratusan tip dari semua orang yang telah mengirim, namun ya tidak ada yang memberikan petunjuk dalam kasus ini. Setelah 10 tahun kepergiannya John Lee, orang tua John Lee menyatakan dia itu telah meninggal Secara hukum telah disahkan oleh Undang-Undang Amerika Serikat kalau dia itu meninggal. Tak lama kemudian Terry mengirim surat kepada Jim dan Gloria, ayah angkat dari John Lee, yang menanyakan apakah dia bisa bertemu dengan John Lee. Lalu keluarga Jim memberitahu kepada Terry apa yang telah terjadi dan seiringnya berjalan waktu, kedua keluarga itu menjadi teman dan berduka untuk John Lee secara bersama-sama. Nah cuy, pada tanggal 21 Juli 2019, setelah 35 tahunan ya, kasus John Lee itu ditinggalkan atau menjadi dingin karena tidak ditemukan bukti-bukti adanya penculikan dari kasus John Lee ini. Ternyata ekskavator pemasang pipa baru di lokasi minyak dan juga gas terpencil di White Country, mereka menemukan sisa-sisa John Lee Mereka itu menemukan tanda-tanda keberadaan John Lee. Lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan, cuy, dan melakukan identitas melalui DNA. Lalu otopsi pun dilakukan demi menemukan sebuah bukti Dan kematian John Lee disebabkan oleh adanya luka tembak, cuy. Lalu pada tanggal 13 Desember 2019, mantan gubernur Idaho yang bernama Steve Pankey diumumkan oleh kepolisian setempat atau kepolisian Greeley, dia itu tertarik untuk membahas kasus John Lee. Menurut dakwaan kepolisian, dia itu dituduh atau diduga telah menculik John Lee dari rumah Jim dan Gloria, cuy. Meskipun hubungan antara Steve dan John Lee itu belum secara 100% fakta Karena pada waktu itu rumah Steve Pankey atau mantan gubernur ini itu jaraknya sekitar 2 mil dari rumah Jim dan Gloria atau dari rumah John Lee. Padahal Steve ini tuh seorang pendeta dia kan taat agama berarti. Dan konon katanya dia juga dan tempat ibadahnya itu sama dengan keluarga si John Lee di gereja yang sama. Wah, berarti udah diincar dari lama ya. Lalu nih, pada tanggal 13 Oktober 2020, mantan gubernur ini atau Steve Pankey telah didakwa atas penculikan yang menyebabkan korban yang bernama John Lee, cuy. Lalu Steve ini ditahan di Colorado tanpa adanya ikatan. Lalu dia itu menunggu ekstradisi di Colorado untuk keputusan dari hakim Oke cuy, itu tadi sebuah kasus yang sempat menimpa John Lee, seorang gadis muda yang cantik dan masih berumur sekitar 12 tahun yang harus menghadapi sebuah kasus
penculikan dirinya terhadap mantan Gubernur Idaho. Sungguh miris ya. Oke, sekian dulu cerita kali ini, dan jika kalian menyukai konten cerita dari channel ini, so jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.